Apa jadinya jika 40 pria kuat dan 4 wanita dikirim ke pulau tak berpenghuni? Mereka adalah penjahat serius yang dipindahkan ke sini untuk hidup mati sendiri. Setelah pemerintah menghapuskan hukuman mati, ini adalah pulau kecil yang berjarak ratusan kilometer dari daratan tanpa keamanan atau ketertiban. Semuanya diselesaikan dengan tinju. Melewati beberapa putaran pertarungan, Bobby yang paling galak menjadi pemimpin tertinggi. Karena untuk mengkonsolidasikan posisi orang-orang yang melawan, dia melemparkan mayat mereka ke bawah. Para perempuan tidak hanya harus bekerja keras di siang hari. Malam harinya, Bobby ditugaskan bekerja lembur bersama beberapa anak buahnya. Untuk melanjutkan hidup, wanita itu hanya bisa berbaring dan menerima. Sejak Bobby menjadi pemimpin, pulau itu bisa saja damai sejak lama. Hingga suatu hari seorang tahanan wanita cantik pindah ke sana. Lanskap baru mulai berubah secara bertahap. Chamen langsung menarik perhatian para cowok yang penuh nafsu. Bobby menyuruh Men untuk naik dan memberitahunya tentang peraturan di sini. Chamen tidak mengetahui situasinya, mengira Men menyambutnya. Dia secara aktif mengangkat tangan untuk menunjukkan niat baik. Men tidak peduli padanya. Setelah itu dia mengambil ransel Chamen dan membuangnya ke samping. Dia mulai tanpa malu-malu mengevaluasi seluruh tubuh Chamen. Pada akhirnya, dia malah menggerakkan tangan dan kakinya. Chamen membalikkan tangannya dan menamparkan Men. Namun begitu terprovokasi, akan ada harga yang harus dibayar. Pria bertubuh kekar itu langsung menendang kakinya. Melompat maju mundur di depan semua orang. Tunggu sampai hari mulai gelap. Tidak tahu berapa banyak pukulan yang harus diterima Chamen sebelum dibawa kembali ke asrama. Choyan berbaik hati menjelaskan kepadanya peraturan di pulau kecil ini. Jika ingin hidup, dia tidak boleh melawan Bobby. Chamen disiksa sepanjang hari dan masih memberontak dengan keras kepala. Mengekspresikan bahwa dia pasti akan menemukan cara untuk meninggalkan tempat jahat ini. Meskipun Chamen memiliki mulut yang keras, tubuhnya sangat jujur. Segera, dia menurut dan mulai bekerja sebagai kuda dan lembu. Laki-laki sering kali terlibat pertengkaran hebat karena perempuan. Hal ini juga disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar dan sedikit makanan. Hal ini menyebabkan Vander yang sudah lama tidak bisa melampiaskan amarahnya, menjadi semakin marah. Seorang pria sambil menyajikan nasi sembarangan menabrak mereka dan menjatuhkan mangkuk nasi Vander. Akibatnya, dia dipukuli selama 3 jam. Akhirnya, Vander menikam orang tersebut dan mengirimnya pergi menemui Raja Neraka. Bobby merasa sangat bahagia lagi. Karena jika satu orang meninggal, maka jatahnya berkurang 1. Namun di luar dugaan, jika pengelolaannya tidak tertib, masalah mudah terjadi. Suatu hari beberapa orang sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Tiba-tiba, beberapa orang kuat muncul dari semak-semak. Choyan mengenali orang-orang ini. Mereka adalah tim kecil lainnya yang dipimpin oleh Makek. Para wanita sudah muak dengan penindasan Bobby. Jadi tidak ada keraguan untuk meninggalkan tempat ini bersama mereka dan mereka membuat pilihan yang tepat. Tidak hanya mereka tidak perlu bekerja keras, tetapi mereka juga menyantap ayam bakar yang lezat. Yang perlu diperhatikan hanyalah lari dari kejaran Bobby. Hindari ditemukan oleh Bobby. Mereka tidak pernah tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Namun tak lama kemudian, ia masih ditemukan oleh Men. Menghadapi orang-orang yang bersiap untuk menyerbu maju. Orang-orang dari pasukan kecil banyak yang terluka. Mereka hanya bisa membawa anggota yang terluka dan mundur. Makek meletakkan jebakan di jalur yang akan dilewati pasukan Bobby. Seorang yang ingin mendapatkan pahala tidak memperhatikan dan berlari datang. Dia langsung tertusuk oleh jebakan di depan, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Sekelompok orang yang mengejar melihat jebakan dan segera memutuskan untuk berhenti mengejar. Karena serangan mendadak ini, tim kecil kehilangan seorang jenderal. Suasana tiba-tiba menjadi berat dan menyedihkan. Mereka merasa tidak baik melarikan diri seperti ini. Hanya bersikap proaktif adalah satu-satunya harapan. Maka sejak saat itu mereka mulai berlatih memanah. Mulai membuat senjata tersembunyi. Mereka juga menemukan bahan utama pembuatan granat di pulau tersebut. Tambahkan saja bahan pembantu lainnya.
Gunakan batu besar untuk menghancurkannya. Lalu masukkan ke dalam botol air. Masukkan korek api terbalik ke dalam sebagai konduktor. Persis seperti itu, sebuah granat telah selesai dibuat. Di sisi lain, Bobby melihat Man kembali dengan wajah tertekan. Pria itu tidak terburu-buru untuk terus mengejar lagi. Pasalnya pulau kecil ini hanya memiliki satu sumber air tawar. Benar saja, tak lama kemudian, Bunny berlari sendirian ke sini karena haus minum air. Dan ditangkap oleh bawahannya. Tunggu sampai semua orang mengetahui bahwa Bunny telah pergi. Dia sudah diikat di pantai oleh Bobby. Orang-orang itu merobek baju Baby. Lalu menamparkan punggungnya dengan keras dengan cambuk yang sudah diolesi sambal. Punggung cantik Bunny segera dipukul hingga kulitnya terkelupas. Adegan ini terlihat jelas oleh rekan satu timnya. Sebab selain tujuannya untuk menghalangi tim kecil, alasan yang lebih penting adalah untuk menarik perhatian sipir penjara. Karena hari ini adalah hari sipir mengantarkan barang-barangnya ke pulau. Sebelum sipir datang ke darat, Bobby dan anak buahnya segera bersembunyi. Penjaga penjara sampai di pantai dan melihat adegan ini. Merasa sedikit kasihan pada kecantikan dan bersiap menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Dia menyuruh sipir lainnya untuk mengambil alih melindungi di belakang. Dan dia berlari untuk melepaskan ikatannya. Namun saat menyelamatkan orang, bawahan Bobby diam-diam naik ke speedboat sipir penjara. Menggunakan satu pukulan dengan sikunya, dia mengalahkan pria yang menjaga perahu. Kemudian dia dengan panik menembaki dua penjaga penjara di pantai yang sedang melongar kewaspadaan. Bobby mendapat pistol dan menjadi lebih gila lagi. Vander baru saja membuat masalah besar hanya karena sedikit mempermainkannya. Dia dikirim langsung ke neraka dalam hujan peluru. Tunggu sampai Bobby pergi. Orang-orang dari tim kecil mengambil 2 barel bensin dari speedboat. Lalu menghitung jumlah granat yang telah mereka buat sebelumnya. Ketika tim kecil tiba di barak, mereka menemukan sebuah taman kosong. Hanya ada satu saudara laki-laki yang tidak beruntung sedang pipil. Pengawal skuadron kecil itu dengan cepat mengalahkannya. Bunny yang baik hati itu juga membakar granat di luar. Membuat lelaki beruntung ini terbang bersama sisa kencingnya. Kemudian satu demi satu setiap rumah diledakkan. Dalam penyergapan, akhirnya tidak bisa menahan diri, serangan balik yang menggunakan senjata. Sayangnya, keahlian menembaknya sangat buruk. Semua peluru ditembakkan, tapi tidak ada yang terkena. Dia harus memerintahkan semua bawahannya untuk segera keluar. Bobby yang bersembunyi di bunker melihat situasi yang kurang baik. Segera mulai menembak dengan liar tanpa membedakan siapapun dari siapapun. Setelah baku tembak penuh keren ini, jumlah bawahan yang tewas lebih banyak daripada jumlah pasukan musuh yang tewas. Sayangnya, bahkan bawahan terdekat dalam pertempuran kacau itu terluka. Dia dengan panik mengetuk pintu besar bunker. Dia segera membuka pintu untuk mempersilahkan dia masuk. Melihat Bobby dan Man sama-sama masuk ke dalam shelter, Makek segera menyalakan keran dan menuangkan 2 barel bensin ke dalam pipa air kayu tersebut. Biarkan bensin mengikuti lintasannya hingga mengalir ke tempat penampungan air penampungan. Saat Bobby mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Makek di luar menyalakan bensin. Begitu saja, Bobby dibakar menjadi abu api. Setelah tidak berlari beberapa langkah, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak lagi. Tim kecil pemenang juga membangun kembali barak. Hidup tampak damai. Saat tidak ada yang sibuk, akan lari ke hutan untuk berlatih seni bela diri. Tapi berapa lama hari-hari damai seperti itu bisa bertahan? Setiap bulan pengawas akan mendatangkan tahanan baru. Seiring dengan bertambahnya jumlah tahanan secara bertahap, pastinya konflik-konflik baru akan muncul dengan sangat cepat.